Kita barangkali merasa bahwa kita lebih terpelajar, kita lebih high class, tetapi kita tidak bisa dong menuntut semua orang untuk berbahasa sama dengan yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel YouTube Rahmat Tutuburan, tempat kita belajar bahasa, jurnalisme, dan kepenulisan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan diskusi sosiolinguistik ya. Topik yang hari ini saya ingin bahas dengan teman-teman adalah tentang bahasa dan kelas sosial. Kenapa topik ini penting? Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, kita sudah sepakati bahwa kelas sosial adalah variabel sosial yang sangat mempengaruhi performa kebahasan seseorang. Jadi bagaimana seseorang berbahasa itu dikendalikan atau dipengaruhi kelas sosialnya. Nah, hari ini kita akan pelajari 3 subtopik, yaitu mengapa kelas sosial punya pengaruh terhadap performa kebahasaan. Yang kedua, bagaimana kelas sosial itu mempengaruhi bahasa kita. Yang ketiga, kita akan diskusikan bagaimana menyikapi variasi bahasa di masyarakat yang terbentuk akibat kelas sosial yang berbeda. Itu akan kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, mari kita diskusikan subtopik yang pertama, yaitu mengapa kelas sosial itu punya pengaruh terhadap performa kebahasan seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita coba pelajari dulu yuk bagaimana struktur sosial masyarakat berdasarkan kelasnya gitu ya. Kalau dalam pandangan kaum Marxian itu biasanya masyarakat dibagi hanya menjadi 2 dan diposisikan secara biner, yaitu masyarakat proletar dan masyarakat borjuis. Relasi 2 kelompok ini biasanya selalu bertentangan kepentingannya ya. Tetapi dalam bidang kebudayaan, teman-teman sekalian, Pierre Bourdieu membagi bahwa kelompok masyarakat itu bisa menjadi 3 ya, yaitu kelompok proletar, borjuis kecil, dan borjuis. Jadi di antara proletar dan borjuis ini ada satu kelompok baru yang bernama borjuis kecil. Nah, borjuis kecil itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, teman-teman sekalian, kelompok masyarakat kelas bawah atau proletar itu biasanya adalah kelompok masyarakat yang secara kultural maupun ekonomi cenderung memiliki modal yang relatif sedikit atau daya tawarnya lemah ya. Nah, karena mereka memiliki daya tawar yang lemah, biasanya ada 2 kemungkinan sikap yang diambil oleh kelompok masyarakat kelas bawah ini dalam bertransaksi secara kultural dengan kelompok lainnya. 2 kemungkinan itu adalah 1, pengabaian terhadap tren terhadap masyarakat kelas di atasnya. Yang kedua adalah pemberontakan atau perlawanan ya. Mereka menciptakan tren tersendiri supaya untuk menyaingi atau meruntuhkan tren masyarakat atas gitu ya. Itu yang biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat bawah. Nah, yang kedua adalah kelompok borjuis kecil ya. Borjuis kecil ini adalah kelompok masyarakat yang secara sumber daya, baik sumber daya ekonomi maupun kultural, sosial itu belum cukup untuk menjadi borjuis, tetapi mereka mempersepsi diri atau menempatkan diri bersikap seolah-olah mereka adalah borjuis. Nah, ini borjuis paket hemat lah, bisa dibilang begitu ya. Maka mereka biasanya menciptakan produk-produk tiruan yang seolah-olah itu adalah produk-produk atau tren atau gaya hidup borjuis, tetapi sebenarnya itu bukan ya, karena modal sosial mereka dan modal ekonominya itu belum nyampe. Nah, karena itulah biasanya masyarakat kelas menengah itu ditandai dengan kecenderungan untuk meniru ya kelompok masyarakat di atasnya. Nah, kelompok yang tertinggi adalah masyarakat borjuis ya. Kalau dalam terminologi Pierre Bourdieu itu masyarakat borjuis adalah masyarakat yang paling tinggi secara strata sosial. Mereka memiliki keleluasaan, modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, modal pendidikan yang cukup, sehingga memiliki pilihan-pilihan alternatif yang lebih bervariasi dalam menyikapi hidup. Nah, salah satu kata kunci yang bisa kita gunakan untuk memahami perilaku borjuis adalah eksklusivitas. Dalam perspektif budaya, berlaku hukum ekonomi yang langka adalah yang berharga. Oleh karena itu, borjuis biasanya mengeksklusifkan diri supaya mereka memiliki gaya hidup, perilaku, produk-produk yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat mereka, yaitu kelompok mereka. Sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat borjuis kecil atau masyarakat kelas menengah, apalagi masyarakat kelas bawah. Itulah yang membuat masyarakat kelas atas atau borjuis ini menciptakan tren-tren yang kadang-kadang sangat eksklusif, glamor, mewah, dan sebagainya. Begitu juga dalam aktivitas berbahasa. Nah, teman-teman sekalian, di antara 3 kelompok itu
ada sumber daya, ada nilai-nilai yang membentuk perilaku, termasuk perilaku verbal seseorang. Nah, karena nilai-nilai itu membentuk perilaku, maka perilaku verbal orang di kelompok berbeda itu akan cenderung berbeda. Misalnya pada kelompok bawah ya, kelompok bawah itu biasanya cenderung bersikap egaliter dan vulgar ya. Oleh karena itu perilaku berbahasanya pun biasanya cenderung lebih vulgar ya, menyatakan sesuatu dengan lebih terus terang. Secara pronunciation atau secara fonologis biasanya mereka juga lebih ekspresif ketika menggunakan bunyi-bunyi vokal maupun bunyi-bunyi konsonan. Nah, begitu juga kelas menengah ya. Sebagaimana tadi saya bilang, kelas menengah itu punya kecenderungan niru kelompok borjuis ya. Oleh karena itu cara berbahasa mereka pun biasanya diborjuis-borjuiskan, seolah-olah mereka adalah bagian dari kelas atas. Nah, sementara kelas atas itu mendisiplinkan diri, mendisiplinkan lingkungannya supaya tetap eksklusif, supaya memiliki gaya yang khas, yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Maka dalam berbahasa, baik secara fonologi, morfologi, semantik, maupun sintaksis, mereka biasanya memiliki etos khusus, memiliki etiket tersendiri. Misalnya, ketika mereka berbicara, mereka cenderung menggunakan pronunciation yang lembut, ya. Ketika mengucapkan huruf vokal tertentu, biasanya tidak terbuka terlalu lebar, misalnya gitu. Tidak seperti kelompok bawah. Kemudian ketika mereka menyampaikan sesuatu, mereka biasanya cenderung menggunakan mode perkataan yang tidak langsung atau non-harfiah dalam bentuk sindiran dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menjelaskan pengaruh kelas sosial terhadap performa kebahasan seseorang, orang Jawa itu justru punya unen-unen, punya konsep yang menurut saya sangat otentik dan bagus ya. Unen-unen itu kurang lebih berbunyi semuratu, sembupati, dupak kuli gitu ya. Teman-teman barangkali pernah dengar. Nah, unen-unen ini hendak menjelaskan bahwa orang pada tingkat kelas sosial tertinggi, ratu gitu ya, berbahasa dengan cara semu, menggunakan pasemon, menggunakan sindiran, satir, dan sebagainya. Sementara masyarakat kelas menengah yang digambarkan dengan nama bupati ini menggunakan bahasa yang masih tersamar, tetapi relatif bisa dibaca ya. Sementara masyarakat kelas bawah itu yang digambarkan dengan kata kuli, ini adalah masyarakat yang punya kecenderungan berbahasa secara terus terang, vulgar, dan bahkan, mohon maaf, agak kasar ya. Digambarkan dengan tindakan dupak ya. Dupak itu kan tindakan kasar, artinya menendang. Barangkali hendak menjelaskan bahwa kalau ini benar-benar nggak paham, ya dijelaskan saja secara keras gitu ya. Nah, teman-teman, subtopik kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana wujud-wujud variasi bahasa yang dipengaruhi oleh kelas sosial tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah pahami bahwa kelas sosial yang berbeda mempengaruhi bahasa seseorang, sehingga orang dari kelas sosial berbeda berbahasa secara berbeda pula. Kecenderungannya begitu ya, meskipun tidak berlaku secara mutlak. Nah, teman-teman, variasi bahasa yang dibentuk oleh kelas sosial yang berbeda itu bisa kita lihat pada 4 tataran yang berbeda, yaitu pada tataran fonologi, tataran morfologi, tataran sintaksis, dan tataran kosakata. Pada tataran fonologi atau pengucapan atau produksi bunyi bahasa, kelas sosial itu biasanya ditandai dengan pengucapan yang berbeda. Masyarakat kelas bawah biasanya mengucapkan sesuatu dengan cara yang lebih jelas ya, dengan ucapan atau bunyi bahasa yang lebih ekspresif. Misalnya pada bunyi R misalnya ya diucapkan R, pada bunyi K biasanya juga diucapkan dengan jelas gitu. Nah, pada tataran morfologi, teman-teman sekalian, struktur kata, istilah yang dipakai, cara pembentukannya juga dipengaruhi oleh kelas sosialnya. Misalnya, pada masyarakat kelas atas, orang cenderung menggunakan imbuhan yang lengkap, tidak disingkat-singkat misalnya, ya. Dalam bahasa Inggris misalnya, I've misalnya, kalau dalam kelas atas itu biasanya I have misalnya begitu. Nah, pada tataran sintaksis, teman-teman sekalian, orang dari kelas atas biasanya punya kecenderungan menggunakan formula kalimat yang strukturnya lebih lengkap, yaitu subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya mana, biasanya hadir semuanya. Sementara pada masyarakat kelas menengah ke bawah, biasanya mereka suka menyingkat formulasi kalimat sehingga beberapa unsur kalimat itu sengaja dihilangkan. Itu punya kecenderungan begitu. Nah, sementara pada tataran keempat, yaitu pada tataran kosakata, diksi yang dipilih oleh masyarakat kelas bawah dengan diksi yang dipilih oleh masyarakat kelas atas juga berbeda. Masyarakat kelas bawah itu menyukai diksi yang cenderung berterus terang, maknanya harfiah. Apa yang dikatakan biasanya sama dengan apa yang dimaksudkan. Tetapi pada masyarakat kelas atas, mereka biasanya memilih kosakata yang cenderung non-harfiah atau tersamarkan,
Sehingga apa yang diucapkan kadang-kadang berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Ini tentu saja lazim dalam masyarakat kelas atas karena mereka memiliki etos dan etikat yang berbeda di kalangan mereka. Baik teman-teman, kita bahas subtopik yang ketiga. Bagaimana kita sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai pribadi, sebagai warga negara, menyikapi variasi bahasa di masyarakat yang terbentuk akibat kelas sosial berbeda. Kita perlu sadar bahwa setiap dari kita itu adalah bagian dari kelompok sosial yang berbeda. Kita memiliki nilai-nilai, kita punya perilaku yang cenderung homogen atau sama dengan kelompok kita, tempat kita bergaul secara sosial ya. Dan kita punya kecenderungan berbeda dengan kelompok sosial yang berbeda, yang jarang kita bergaul. Nah, oleh karena itu, ketika kita bergaul sehari-hari dengan kelompok sosial yang berbeda dengan kelompok sosial kita, dimungkinkan adanya benturan, ada perbedaan nilai, ada perbedaan konsep, kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk membangun literasi pada diri kita tentang variasi bahasa di kelas sosial yang berbeda. Bahwa orang berbahasa itu dipengaruhi oleh kelas sosialnya, oleh variabel-variabel sosial yang lain. Sehingga tidak menuntut orang lain dari kelas sosial yang berbeda untuk berbahasa sama dengan cara kita berbahasa. Kita barangkali merasa bahwa kita lebih terpelajar, kita lebih high class, tetapi kita tidak bisa dong menuntut semua orang untuk berbahasa dengan sama dengan yang kita gunakan. Jadi kesadaran ini perlu dibangun supaya kita bisa menyikapi bahasa di masyarakat yang bervariasi itu dengan relatif bijaksana. Sehingga kita bisa menemukan titik temu, ya, kesepakatan di mana titik temu yang bisa kita pilih supaya komunikasi kita dengan orang yang dari kelas sosial berbeda itu tidak menimbulkan konflik, tetapi justru menimbulkan kesepakatan yang membuat komunikasi menjadi lebih lancar. Nah teman-teman, itu dia diskusi singkat saya sebagai pengantar untuk mendiskusikan hubungan bahasa dengan kelas sosial. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi lain di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bersama saya, Rahmat Tutuguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.